Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang yang pertama, pembuatan daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel otomatis. Yang kedua, penomoran otomatis angka dan Romawi. Yang ketiga, membuat halaman potret dan landscape dalam satu file. Baiklah, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu pembuatan daftar isi otomatis. Di sini saya akan menampilkan sebuah contoh sederhana pada halaman sampul, pengesahan, kata pengantar, daftar isi masih kosong karena akan kita isi sebentar, daftar tabel juga masih kosong, dan juga daftar gambar. Pada bagian laporan atau contoh skripsi ini, saya sudah menyediakan beberapa contoh tabel dan juga beberapa gambar yang akan kita buat daftarnya. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita harus memberikan nomor halaman. Nah, selanjutnya kita masuk pada langkah inti. Silakan arahkan kursor pada bagian halaman judul pertama. Di sini judul pertama adalah halaman sampul. Kita blok, kemudian klik menu home. Karena ini adalah judul pertama, kita klik heading 1. Nah, setelah itu kita edit sesuai dengan format. Ini kita sesuaikan font 12, kemudian hurufnya Times New Roman, warnanya otomatis hitam, dan kita arahkan secara center atau tengah. Kita klik ini. Nah, tanda bahwa ini sudah kita formatkan sebagai heading 1. Ada tanda segitiga seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk pada judul kedua, halaman pengesahan. Agar kita tidak melakukan hal yang berulang, sebelumnya kita blok ini yang sudah diberikan heading 1, kemudian kita klik format pointer. Setelah itu kita masuk pada judul kedua, kita blok, maka secara otomatis ini akan terformat sebagai heading 1. Setelah itu kita blok lagi, kemudian kita klik format pointer, kemudian kita arahkan lagi kursor pada bagian judul ketiga. Kita blok seperti ini. Perhatikan ada tanda kuas seperti itu, berarti format pointernya aktif. Setelah diblok seperti ini, lepaskan, klik kirinya, begitu seterusnya. Klik format pointer lagi, kemudian kita arahkan pada daftar isi, kita klik lagi. Nah, termasuk juga pada bagian isi ini, bab 1 ini merupakan judul heading 1. Kita bisa ubah spasinya, kita bisa menghilangkan spasi reform paragrafnya. Kita klik ini, kemudian kita berikan spasi 1,5. Kita copy format pointernya, kita masukkan pada bab 2, kemudian kita klik lagi sampai selesai.
Nah, kita sudah menformat judul ini sebagai heading 1. Selanjutnya kita membuatkan format subjudul sebagai heading 2. Caranya sama dengan yang sebelumnya. Pada bagian judul tadi, kita klik subjudul ini, kemudian kita formatkan sebagai heading 2. Setelah itu kita ubah bentuknya sesuai dengan format skripsi atau laporan kita, kemudian hurufnya, warnanya, dan juga spasinya sebaiknya kita remove space before paragraph, dan kita sesuaikan dengan spasi teks laporan atau skripsi ini. Di awal tadi memiliki nomor subjudul 1.1. Jika nomor halamannya hilang, kita klik kursor di bagian ini, kemudian kita klik numberingnya. Di sini kita pilih angka. Setelah itu di blok seperti ini kita ketik 1.1, kemudian kita geser ke pinggir kiri. Jadi format penomoran subjudul ini tentu menjadi pilihan. Ada juga yang menggunakan format huruf. Misalnya di sini A, latar belakang, B, rumusan masalah, dan seterusnya. Kita akan melanjutkan memberikan heading 2 pada bagian subjudul. Sebelumnya kita blok dulu, kemudian copy formatnya, format pointer, kemudian kita blokkan di sini, kemudian lepaskan. Penomoran subjudulnya juga akan ikut berubah. Kemudian kita klik formatnya, kita blokkan dan tahan di sini, begitu seterusnya. Jika kita sudah masuk pada bagian subjudul, judul yang kedua, tentu formatnya akan berbeda. Sama seperti dengan cara yang di awal, kita blok subjudul ini, kemudian kita formatkan sebagai heading 2. Kemudian kita sesuaikan dengan format teks dalam laporan kita. Setelah itu kita berikan nomor 2.1, arahkan kursor di teks terakhir, kemudian enter, dan kita atur setelah itu kita copy formatnya, kemudian klik format pointer, kemudian kita cari subjudul kedua, kita copy lagi formatnya, kemudian ke subjudul ketiga, begitu seterusnya hingga selesai. Selanjutnya kita akan membuat daftar isinya. Caranya, silakan letakkan kursornya ke bawah daftar isi. Setelah itu klik menu reference, kemudian table of contents, kemudian pilih custom table of contents. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama show page number, kita aktifkan, kemudian
pada antara judul dan nomor halamannya kita bisa berikan tanda titik. Kemudian pada show levelnya di sini disesuaikan berdasarkan beberapa jumlah heading. Silakan kurangi sampai 2. Pada bagian web review ini diancentang saja. Setelah itu klik OK. Maka secara otomatis akan muncul daftar isi seperti ini. Silakan diatur. Namun di sini pada bab 1 dan pendahuluan ini itu tulisannya bersambung. Untuk mengubah ini kita jangan mengeditnya di sini, melainkan kita edit pada bagian sini. Kita arahkan kursor pada bagian awal pendahuluan, kita tekan backspace pada keyboard, kemudian kita tekan shift enter. Begitu juga pada bagian bab 2, silakan lakukan hal yang sama. Jika sudah selesai, kita kembali pada bagian daftar isi, kemudian kita klik pada bagian ini hingga semua terblok. Setelah terblok seperti ini, kita klik kanan, kemudian pilih update file, pilih update entry table, kemudian klik OK. Ini sudah mengalami perubahan. Bab 1 dan pendahuluan sudah bersambung sampai bab 5. Selanjutnya kita akan membuat daftar tabel. Silakan arahkan kursor pada bagian tabel. Pada bagian tabel akan kita daftarkan. Di sini contoh tabel nomor 1. Sebaiknya kita copy judul tabelnya, kemudian kita cut. Ini bisa kita hapus kursornya. Jangan lupa berada pada bagian atas tabel. Jadi harus dipahami bahwa judul tabel itu berada pada bagian atas, sementara judul gambar itu berada bagian bawah. Setelah itu kita masuk menu reference, kemudian klik insert caption. Setelah itu klik labelnya, silakan pilih table. Karena ini menggunakan format bahasa Inggris, kita bisa membuat label baru. Silakan klik new label, masukkan teks tabel dan klik OK. Silakan tempel atau paste judul tabel di sini. Jadi tabel 1.1 keadaan populasi penelitian, klik OK. Di sini silakan diblok, kemudian ubah formatnya sesuai dengan format teks laporan atau skripsinya. Selanjutnya kita menuju pada tabel kedua, lakukan hal yang sama. Kemudian masuk menu reference, insert caption, masuk tabel 2 titik, P1 tempel judul tabelnya, ubah formatnya sesuai dengan teks. Selanjutnya
akan melakukan hal yang sama pada tabel-tabel selanjutnya. Setelah semua sudah selesai, kita kembali pada halaman daftar tabelnya. Tempatkan kursornya pada di bawah daftar tabel. Kemudian kita masuk pada menu reference. Kemudian klik insert table of figures. Lakukan hal yang sama pada daftar isi tadi. Kita memunculkan nomor hamalannya, kemudian memunculkan titik-titiknya, kemudian uncentang web reviewnya, kemudian klik OK. Silakan diatur. Ini kita bisa ubah format spasinya, ini kita blok, sesuaikan dengan spasi 1,5. Kita sudah membuat daftar tabel. Selanjutnya kita beralih pada cara membuat daftar gambar. Tidak jauh berbeda dengan cara membuat daftar tabel. Ini adalah contoh gambar pertama. Silakan blok judul gambarnya, kemudian cut. Ini bisa kita hapus. Kemudian masuk ke menu reference, klik insert caption. Sini kita sudah membuat tabel. Kalau tidak ada gambar, maka kita membuat label baru atau new label. Ketik gambar, oke. Gambar 1 titik. Kita tempelkan judul gambarnya tadi. Selanjutnya silakan perubahan sesuai format teks. Kita hitamkan di sini otomatis, kita ubah menjadi 12, hurufnya kita Times Roman dan rata tengah. Kemudian kita menuju pada gambar kedua, lakukan hal yang sama. Begitu seterusnya hingga semua judul gambar sudah kita buatkan seperti sebelumnya. Setelah selesai, kita kembali pada halaman daftar gambar. Kemudian letakkan kursornya di bawah daftar gambar, kemudian masuk ke menu reference, klik insert table of figures. Lakukan hal yang sama seperti pada daftar tabel tadi. Kemudian nonaktifkan label, kemudian klik OK. Silakan ubah format atau spasinya. Demikian untuk daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel otomatis. Selanjutnya saya pindah pada poin yang kedua, yaitu penomoran angka dan Romawi otomatis. Lembar kerja atau contoh lembar kerja yang akan dibuat halaman berbeda. Di sini saya sudah membuat terlihat, di sini belum ada halaman. Ya, langsung saja. Pertama kita insert, kemudian break number, kemudian
Kemudian bottom opaque, di sini kalian bisa memilih yang mana letak angka atau penomoran yang akan kalian buat. Di sini saya akan menggunakan poin nomor 2. Sudah terdaftar halaman tetapi belum ada Romawinya. Kemudian kita akan mengubah yang kata pengantar dan daftar isi akan kita ubah menjadi penomoran dalam bentuk Romawi. Pertama, letakkan kursor di bagian atasnya, kemudian pakai Alt Breaks, kemudian next page. Setelah itu klik nomor yang ada di bawah kata pengantar tersebut, kemudian insert page number, format page number, kita ganti angka menjadi Romawi, kemudian start, kemudian oke. Di sini kata pengantar sudah terganti menjadi Romawi. Begitu juga dengan daftar isinya. Kemudian kita akan mengubah bab 1 pendahuluan dan seterusnya menjadi angka. Caranya sama seperti tadi, letakkan kursornya pada penulisan awal, kemudian fill out, pilih next page, kemudian lihat lagi pada bagian daftar isi, kemudian insert page number lagi, format nomor buatnya ubah lagi menjadi angka, lalu oke. Sudah terganti menjadi angka. Bab 1 pendahuluan sampai daftar pusaka sudah terganti menjadi angka. Kemudian pada halaman depan atau cover terlihat di sini masih menggunakan penomoran. Kemudian kita klik basic different width. Baiklah, sudah tidak ada lagi penomorannya lagi pada cover. Kemudian pada daftar isi kata pengantar sudah ada penomoran berbentuk Romawi. Demikian untuk penomoran otomatis. Saya akan pindah pada poin yang terakhir, yaitu pembuatan halaman potret dan landscape dalam satu file. Ya, kita langsung saja ke filenya. Hal ini terdiri dari 3 halaman, di mana salah satu halamannya berisi tabel. Nah, untuknya halaman kedua, gimana sih caranya biar teratur? Ini pertama kita arahkan kursor di bagian awal tulisan, misalnya di sini. Berikutnya kita klik pada bagian layout, kemudian kita klik di bagian pojok sini atau page setup, klik di sini, kita pilih pada bagian orientation, ada portrait and landscape.
Saya mau menjadikan halaman yang kedua ini menjadi landscape. Kita langsung pilih landscape. Dan paling penting adalah pada bagian app itu kita pilih yang bagian Define Forward. Kita klik yang ini, lalu kita oke. Maka untuk halaman yang kedua dia menjadi landscape, dan di bawahnya juga ikut landscape. Untuk mengembalikannya kita klik pada bagian awal tulisan ini, kemudian caranya seperti yang tadi, klik pada bagian pojok setup, lalu kita pilih portrait. Berikutnya kita pilih lagi bagian Define Forward, lalu klik OK. Maka dia akan menjadi portrait. Demikian video yang saya buat pada kesempatan ini. Masih banyak kekurangan di dalamnya, tapi biarlah kekurangan itu menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan pembuatan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.